Action. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa rabbina salamun dunya wa din wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah kami mengudara kembali untuk menemani kegiatan pada sore hari, pagi, siang, sore ataupun malam hari sahabat kalian dimanapun sahabat berada. Senang rasanya kita bisa menemani sahabat lagi di podcast kita, yaitu podcast Gimana dan Takwa. Nah, episode kali ini kita akan membahas suatu hal yang trending lagi, trendingnya dibanding bahasan yang episode sebelumnya nih, yaitu soal mungkin dari sobat takwa sekalian di kehidupan sehari-hari di sosial masyarakat banyak sobat takwa jumpai entah itu teman-teman sobat takwa, entah itu orang terdekat, entah itu keluarga siapapun yang seringkali atau ada kali dengan mudahnya melontarkan omongan-omongan yang tidak selayaknya untuk tidak dibicarakan. Kita bahkan tidak hanya di sosial masyarakat, bahkan sekelas pengamat politik, sekelas cendekiawan kemarin mendapat kasus yaitu melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada presiden. Yang ini juga sempat trending ya beda sobat takwa sekalian. Ya sempat viral dan sempat diperbincangkan hangat juga oleh masyarakat itu, bukan hanya dari kalangan bukan hanya dari kalangan politisi, bukan hanya dari sisi pemerintah, tapi juga bahkan masyarakat pun juga cukup banyak dari hal ini gitu. Nah, dan di kesempatan kali ini saya tentunya masih bersama saya yaitu Mas Rizky. Nah, gimana Mas Rizky ya? Tadi kita udah di barusan saya juga bahas soal kok gampang sih gitu orang-orang terutama mungkin pemuda kali ya, anak-anak muda, meskipun nggak ada anak muda gitu yang gampang tuh kalau boleh dibilang ya, orang udah ngomong panjang lebar ujung-ujungnya ngomong binatang, ngomong dunia goib. Itu sebenarnya apa sih gitu? Akhirnya apakah ini menandakan oh ya gua keren kalau gua ngomong gini, gua ngatain ngatain kata-kata itu, kata-kata kasar, kata-kata binatang, kata-kata ngomong dunia goib itu membuat gua keren. Apakah ya kayak gitu? Sebenarnya gitu sih, kadang dosa seperti itu karena circle yang akhirnya kadang dosa seorang influencer itu adalah ketika dia berbuat buruk followersnya gitu. Jadi itu dosa seorang influencer itu di situ sebenarnya. Ya selain berkata buruk itu juga ada ganjaran dosanya ya. Tentunya seorang influencer itu mendapat 2 kali lipat posisinya karena dia punya magnitude, itu sebenarnya menjadi persoalan. Maka itu hari ini ketika beberapa forum diskusi, forum silaturahmi, forum mahasiswa dan sebagainya, saya menyampaikan biasanya hari ini kita tidak kekurangan pembicara, tidak kekurangan orator, tidak kekurangan orang yang jago memegang retorika dan sebagainya, kita tidak kekurangan gitu. Tapi kita kekurangan sosok teladan.
Kita tetap ada sosok keteladanan gitu. Misalkan katakanlah ada hari ini ada 3 bakal calon capres ya, misalkan misalnya kita bicara politik, tiga-tiganya tuh ada retoris, tiga-tiganya nggak satu doang. Semuanya ada retorika tapi dengan gaya yang berbeda. Cuman apakah tiga-tiganya menjamin gaya keteladanan? Tidak pasti. Makanya pertanyaan sebenarnya Rocky Gerung juga ada betulnya juga ketika dia bilang orang menentang saya harus orang yang Pancasilais. Artinya dia hanya ingin tahu siapa sih orang yang paling Pancasilais itu dalam tindakan juga, gitu. Dalam keteladanan juga, dalam keilmuan juga. Nah itu sebenarnya pemutaraan pemikiran yang disampaikan seperti itu. Akhirnya ketika udah mulai ada ucapan-ucapan yang kasar, kemudian ketika menyinggung Pak Jokowi memang harus direm sih sebenarnya. Karena akan berdampak tadi karena dia seorang influencer juga selain akademisi, nanti banyak orang yang akan mudah berbicara kasar pada presiden terhadap negara gitu. Jadi nanti malah ke depan ada yang bilang polisi titik tentara titik gitu kan, karena dimulai dengan itu gitu, dimulai dengan seorang influencer. Makanya pentingnya influencer itu adalah memberikan di situ. Bahkan dalam beberapa bahasan itu sedekahnya influencer itu perlu dipublikasi supaya orang punya semangat untuk berbagi, supaya orang itu tahu kalau misalkan masih ada orang yang peduli sama orang lain. Bahkan paling sederhana itu Rasul menyampaikan almarhum Muhammad Hibban. Seseorang itu bersama siapa yang dia idolakan gitu. Ya Anda kalau misalkan yang Anda idolakan Rocky Gerung terus ada orang berusaha cuma Anda gitu kan gitu, bisa jadi seperti itu. Tapi di sisi lain kalau tahu itunya buruk, pengucapan pengucapan bajingan dan sebagainya itu buruk, ya ambil baiknya seorang akademisi loh, dia rela tidak digaji menjadi dosen sekian tahun gitu, menulis publikasi ilmiah juga, itu harus ditiru gitu. Makanya bukan omongan kasarnya, sama halnya seperti beberapa tokoh baik politisi, bahkan tokoh-tokoh dalam konteks keagamaan, misalkan menyampaikan perkataan yang kita rasa didengar ini kurang soft atau kurang sopan gitu, ya seenggaknya kita masih bisa mengambil keteladanan yang lain. Makanya itu ada salah satu istilah ambil yang baik, al-muhafadzatu 'ala qadimi shari wal akhiri bi asfa, yang lama-lama yang bagusnya itu dijaga, yang lebih baik itu diambil gitu, atau undur maqala walakan bermuqala, yang perkataan baiknya diambil, orangnya sekalipun itu sebenarnya kata dulu dan yang lain yang baiknya diambil. Nah itu kalau misalkan dalam pandangan saya kayak ada pabrik tidur yang berbicara dulu gitu. Maka ini tidak menutup kemungkinan, saya yakini ketika politisi, tokoh agama, tokoh akademisi dan sebagainya punya perkataan yang buruk, cek followersnya, pasti sama orang lebih istighfar, pasti orang lebih istighfar sama, karena memang ya panutan mereka seperti itu gitu. Bahkan tidak sedikit bergolong juga karena mereka punya followers yang punya influencer yang seperti itu gitu, meniru gaya hidup, lifestyle itu kan. Manusia ini kan saling mempengaruhi ya satu sama lainnya. Makanya ketika kita selain dipengaruhi lain terus kita cari yang baik. Akan kita terjaga, tindakan kita juga bisa terkontrol. Nah, kita nggak bisa mungkiri ya kan, kalau influencer itu juga manusia. Influencer di satu sisi memang dia punya kewajiban moral sebagai orang yang dikenal, sebagai orang yang punya banyak pengikut, dia punya banyak fans dan segala macam itu. Dia harus memberikan keteladanan yang maksimal, memberikan keteladanan bahasanya. Tapi kita juga nggak bisa mungkiri bahwa dia juga manusia gitu ya. Dia bisa bersalah, dia juga bisa marah, dia juga bisa kesal, dia juga bisa ya suatu hal-hal lainnya ya, seperti selayaknya manusia gitu. Termasuk berbicara kasar ini, terutama orang berbicara kasar itu karena bisa jadi kesel, bisa jadi dia marah, kan memang habis. Jadi yang kita itu sempat saya bilang di awal gitu ya, ngomongnya panjang, ujungnya ujungnya berpikir gitu. Ini gimana? Jadi ketika berbicara dan sebagainya itu apa yang kita keluarkan itu biasanya berbasis dari yang kita miliki di dalam diri kita. Misalkan yang sering di input adalah kebaikan,
maka kita akan punya potensi untuk memfilter atau menyaring terlebih dahulu kira-kira apa yang bakal kita keluarkan. Karena ucapan itu kan produk otak. Ucapan, tindakan itu produksi dari ilmu-ilmu yang kita punya, produksi dari keadaan yang sering kita lihat, dan produksi juga dari lingkungan yang membentuk kita seperti apa. Makanya Profesor Siap itu pernah menyampaikan al-mar'ah dia asal di Indonesia. Perempuan itu benar-benar fondasinya masyarakat. Karena dia menjadi sekolah pertama di rumah. Karena dia membentuk lingkungan kecil awal yang benar-benar bisa mendidik keluarganya. Ketika misalkan tidak selalu kalau keluarganya ini benar, selalu hal ditambah. Kalau keluarga ini benar-benar posisinya baik, maka sosialnya juga akan baik. Maka dari itu, keteladanan ini perlu kita contohkan terlebih dahulu. Ketika influencer memang manusia, influencer juga berpotensi berbuat salah, iya memang benar, Aisyah memahami dari Indonesia. Manusia tepat salah dan lupa. Tetapi kalau misalkan sudah menjadi orang yang berpengaruh dan memang merasa pasti punya fans, punya media yang mengawasi, bahkan ada dalam tanda kutip beberapa orang yang sudah terkenal banget punya paparazzi yang mengikuti gitu ya, mengikuti dan sebagainya itu, ya dia harus sadar diri bahwasanya konsekuensi terkenal adalah diperhatikan. Maka ketika itu dia harus punya kesadaran juga bahwasanya apa yang dia ucapkan, tindakan yang saya lakukan pasti akan dipotret oleh masyarakat sebagai gaya hidup saya. Kalau kaidah intinya kenapa kalau kaidah seperti ridho bisyai, ridho bima tawalla itu. Kalau kita sudah legowo terhadap suatu keputusan, harus legowo juga dengan konsekuensi yang ada gitu ya. Misalkan Mas Faiz jadi pengusaha, konsekuensinya gagal nyoba lagi, jatuh bangun lagi, ada karyawan yang harus digaji. Masa misalkan kita ada karyawan yang digaji, berarti masa manusia itu juga bisa lupa. Itu kan nggak beres. Nggak beres. Itu analogi yang sederhana ya, analogi yang sederhana. Maka ketika saya maafin figur, saya habis ketika saya punya salah ya, maafin lah, saya juga manusia gitu. Itu juga tanda tidak siapnya dia untuk dilihat orang. Maka jangan jadi public figure dulu gitu. Itu kalau yang pertama ya. Maka dari situ hal-hal yang seperti ini sebenarnya kan bisa tercegah ketika memang kalau dari awal keluarganya posisinya pasti memberikan penanaman sistem ya, sistem untuk berbuat baik, bertindak lain itu dari besar. Makanya saya rasa ketika Presiden Jokowi menerima berbagai macam bilang Cina dan sebagainya itu, terus jawabannya selalu dengan enjoy. Ini nggak pernah lagi ini gimana kayaknya, belum pernah gitu. Itu jawabannya ya biasa gitu. Itu pasti sudah ada sesuatu yang install di beliau untuk tidak berucap seperti itu atau membalas. Karena kalau dalam Al-Quran sendiri, wa'in aqabtu fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Kalau kamu diperlakukan secara buruk, fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Udah balas saja, tapi yang setimpal. Tapi di sini sebenarnya mengajarkan kita untuk berpikir juga. Walain sobatun lahu khairusun. Itu juga dengan kalau kamu sabar maka itu lebih baik. Ketika kita dijahatin orang ya, dikatain satu, dikatain lagi satu kali lagi, bahkan dikatain lagi 2 kali, boleh tuh dikatain, kita ngatain balik. Tapi pertanyaannya sederhana, kalau kita balas orang itu pengennya lebih parah atau lebih sederhana dari yang dia ngatain kita gitu, pasti kan mereka lebih parah. Misalkan kamu jelek gitu, dibalasnya ya lu jelek banget kayak gitu, itu udah nggak seimbang, udah pasti itu lebih parah. Dan memang ketika itu berarti kita diajarkan untuk bersabar. Dan memang contoh yangเราlakukan adalah bagaimana ketika menyuapi seorang nenek yang sambil dihina-hina, Rasulullah memberikan suapannya demi suapan yang sangat halus, memberikan contoh membalas kebodohan dengan kebaikan. Dari laporan Nabi itu adalah hal yang berat. Maka minimal walain sobartum adalah jangan sampai membalas keburukan dengan keburukan. Minimal skip lah. Kalau memang belum sanggup untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Nah itu jadi
installing sistem dalam diri itu dibentuk dari orang-orang terdekat, dari lingkungan. Itu mengapa sangat dianjurkan untuk bertemu dengan orang soleh. Yang Nabi bilang bertemu dengan tukang minyak wanginya ke bawa wanginya, gitu. Dan bagaimana orang-orang berlomba, jangan sampai kita kalah oleh pemaksiat dalam berlomba dengan obatnya dan sebagainya. Itu adalah circle-circle yang memang harus diikuti, dikarenakan yang harus memang kita turun ke sana supaya apa? Supaya hati kita juga punya lentera yang menjadi ketika saya dilihat orang, saya dipandang orang, menurut saya ternyata jadi hidup itu harus diperhatikan. Dan itu kalau udah terkena ternyata masih cepat-cepat juga memang ada faktor udah nahan mungkin, tapi karena alam bawah sadarnya masih ada sistem itu ya, dari karakternya kebebasan dikit ya, dia kayak laptop atau kayak HP gitu ya. Ya itu tergantung diisinya oleh apa gitu, diisinya oleh apa, misalkan diisi oleh data-data yang baik kan gitu, atau file-file yang memang di situ di dalamnya ada kebaikan yang tidak mengundang kemudaratan, atau sebaliknya HP laptop yang kita punya itu diisinya apakah dengan yang manusia dengan yang buruk gitu ya, pasti akhirnya laptop HP itu kan berdampak buruk. Tapi kalau diisi yang lain ya baik. Ada satu ayat yang familiar ya, Pak Al-Hamaha Fujuroha wa Taqwa. Jadi Allah itu misalkan kita itu ada fujur, ada takwa, ada jeleknya, ada baiknya. Dan apalagi manusia itu adalah makhluk Allah yang paling merdeka dengan diberikan kebebasan untuk memilih jalan hidup. Sebenarnya yang membuat seseorang hidupnya berkah atau tidak, nanti kan kalau persoalan kayak miskin ini kan memang aktif ya. Apa dapat siapa, apa dapat berapa, siapa dibeli apa, itu adalah persoalan aktif. Tetapi ketika ada orang yang kaya, soleh, baik, ibadahnya rajin, itu bukan karena dia kaya, tapi karena memang dia memilih jalan kesolehan. Jadi dia sudah menegasikan fujur, dia mengesankan rasa fujurnya, keinginannya untuk berpuasa, keinginannya untuk mengeksploitasi orang yang lebih sulit dari dia, sampai membawanya kepada arah ketakwaan. Orang yang tidak bisa dibantu ini adalah bagaimana instalasi yang dilakukan adalah untuk memberikan nilai lebih, porsi lebih pada ketakwaan di dalam fujur. Karena ketika fujur ini diberikan ruang satu kali jadi titik kita, dua kali ada dua titik kita, maka akan menjadi dominan fujurnya, keburukan itu akan menjadi dominan. Dan dalam hal ini saya rasa salah satu cara terbaiknya adalah dengan diri, dengan ilmu, dengan banyak berdiskusi, dengan kita memposisikan diri kita sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu juga bahkan kan Nabi sangat mengajarkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita tidak sempurna imannya kalau misalkan belum bisa memposisikan orang lain sebagaimana kita ingin diposisikan dan sebagainya. Itu adalah bagaimana cara Nabi ingin membawa kita bisa memiliki karakteristik yang tindakannya itu sujud dipandang, ucapannya itu sopan didengar, bahkan akhlak dan moral ini yang memang isi utama Nabi, nama itu diutamakan lima kali asal. Dan Quran itu mengafirmasi dengan cara seperti itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang terpilih, alladzina yamshuna 'alal ardi hawna. Dia berjalan di muka bumi itu dengan haunan. Haunan itu gimana yang menafsirkan itu? Gak petentang-petenteng, terus ya, tapi tegap gitu. Dia jujur, tegap, berjalan di atas yang benar, berjalan di atas yang baik, tetapi dia sombong juga enggak, merendahkan orangnya juga enggak. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang yang mencela dia nih, jahil itu kan dalam artiannya bukan bodoh ya kan, bodoh karena dia menolak tahu gitu. Misalkan dia ada orang baik tapi dicela, itu jahil kan. Meskipun dia tahu ataupun latar belakangnya misalkan orang ini udah kemudian lama ahli ini tapi menutup mata, jadi orang baik dia tetap ngatain, itu jahil juga maksudnya.
wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam itu dia memberikan respon dari perkataan si jahil tadi dengan cara yang elegan, dengan cara yang damai sejahtera gitu ya. Sama halnya ketika Rasul tadi dihina tetap memberikan sopan yang lembut kepada si nenek tadi. Nah, qalu di sini ditafsirkan oleh Quraisyah itu karena kan terjemahnya qalu ini mereka berkata. Ternyata qalu itu ucapan yang direpresentasikan atau dibarengi dengan tindakan. Nah, di sini memberikan contoh bahwasanya ibadah orang mati itu ya tidak banyak neko-neko, tidak bertetangga gendeng, ucapan yang baik, enak mendengar, tindakan itu menunjukkan. Nah, itu ibadah orang. Jadi baik hadis, baik Al-Quran sangat mengusahakan, sangat menganjurkan untuk membentuk karakteristik yang tidak suka-sukanya sendiri, tidak semaunya sendiri, tentang forum, tentang sudah punya masa, punya apa, berbincang dan sebagainya, itu kurang. Meskipun di luar nalar ini terkadang orang yang berbicara seperti itu memiliki kapabilitas. Berkaitan dengan perkataan baik tadi ya. Ini ada saya juga pernah bilang itu nonton di Instagram Reels juga ada orang bentar kemarin saya lupa dari tahun apa gitu ya. Tapi sih belum tapi dia menyampaikan kalau dia bilang kalau lu masih ngelakuin dua hal ini berarti lu gak ada value ini gitu. Kata sama ini dia orang-orang biasa gitu. Tapi salah satunya adalah kalau kita disebutkan adalah lu masih gampang ngomong kasar gitu. Ini masih dengan entengnya, dengan mudahnya ngomong kata-kata kasar. Jadi tadi misalkan di luar penghinaan juga menghina orang kayak misalkan ini seperti tadi gitu. Mereka kan ngomong tapi ujungnya ada kata-kata seperti itu. Mereka ngomong menjelasin apa ujungnya ada seperti itu. Nah, ini berkaitan juga masih tadi dengan sosial media kita juga ya. Perkataan sebagai cerminan diri. Nah, ini sebenarnya benar ya sih sebenarnya tagline ini gitu. Itu sama. Jadi pahama bujurah wa tadi ketika instalasinya sudah baik, ucapannya baik, percontohan yang dia tonton pun orang-orang yang teladan ucapannya sejuk didengar, maka dia akan berusaha menunjukkan. Bahkan ini Syekh Nurul Insyaallah itu dalam tafsirnya menyampaikan anak itu sebagaimana orang tuanya memberikan contoh, karena anak adalah pendiri yang dulu. Kalau ayahnya ucapannya kurang baik, dia akan menunjukkan, tindakannya kurang sejuk, dia akan menunjukkan. Maka itu percontohan itu yang ada perhatian khusus seharusnya dari kita semua, karena ketika sudah berjalan terlalu lama, jangan sampai kita malah menyalahkan keadaan. Yang diperbaiki adalah bagaimana kondisi kita cara mendidik dan sebagainya. Kemudian itu harus dikedepankan. Bahkan Al-Quran sendiri itu berbicara tentang perkataan itu juga ada qaulan ma'rufah. Qaulan ma'rufah itu perkataan yang pantas, perkataan yang baik. Ma'ruf ini kan secara bahasa dia dekat dengan kata urf. Urf itu budaya secara ma'ruf. Misalnya gini ya, di beberapa daerah Jawa Timur cok itu kadang jadi keakraban gitu. Cok keakraban gitu. Ini cok, ya itu tapi juga bergantung dengan ada bicara ya gitu. Dan bergantung dengan itu. Tapi di Jawa Tengah mau situasi apapun nada bicaranya itu tetap kasar. Karena memang urufnya atau budayanya di Jawa Tengah itu halus. Jadi mau nadanya dia keras, ngebentak atau halus itu tetap kasar. Tapi kalau di Jawa Timur di beberapa daerah ada yang menganggap kasar, ada yang sebagai kata gitu. Nah ini qaulan ma'rufah, jadi berbuatlah perkataan itu perkataan yang baik, yang masih diterima masyarakat ini bagus. Bahkan nggak mesti itu ya. Jadi menyebutkan istilah nikah Jawa Timur itu kan rabi. Ternyata di Jawa Tengah rabi itu taruh ya nikah. Rabi itu nikah di Jawa Timur itu ya normal-normal aja bilang rabi gitu. Tapi ternyata kalau di Jawa Tengah itu saru gitu. Itu nggak boleh bilang rabi. Jadi harus nikah. Nah itu pola ma'rufah. Jadi
perkataan yang baik, perkataan yang enak didengar, yang tidak menimbulkan orang-orang di masyarakat sosial di sekitar itu merasa kita mengucapkan ucapan yang tidak ada hormat. Selanjutnya perintah lain itu ada waqulu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia itu perkataan yang husna, perkataan yang baik. Yang bicara tentang hasan seperti ini adalah kalau misalkan orang lain berbicaranya halus, ya kita sebisa mungkin kalau tidak sepadan harus lebih halus gitu. Kayak kalau di bahasa Jawa itu misalkan makan aja, makan itu kan ada mangan, baduk, nyekek, muntal, itu kan kasar ya. Mangan itu normal bahasa saya sama sampean gitu. Saya sama Faiz itu makan nggak apa-apa. Tapi kalau saya ke ketua DKM misalkan, tunggu Ustaz, mangan itu nggak bagus. Ya, jadi kaulan husnanya itu di mumpung Pak, tidak. Nah itu bahasa yang halus kan. Kalau bahasa Indonesia kan tetap sama semuanya. Silakan Pak makan. Beda lagi ceritanya. Manus, itu nggak pas kalau orang yang lagi sepuh, apalagi misalkan di agama atau memang dihormati itu kurang pas. Jadi wakuli dan sebagainya itu ucapan yang sebisa mungkin sudah ini benar-benar ucapan itu. Nah selanjutnya ada lagi kaulan bali itu sudah juga ya, kaulan apa, kaulan husna, kaulan bali. Kaulan bali itu perkataan yang to the point dan mengena di jiwa seseorang. Itu perkataan seperti ini. Contoh ketika kita dengerin ada salah satu di YouTube itu perubahannya kalau berjumpa seperti ini. Anda minta saudara Daus, sahabat Nabi Umar bin Umi Maktum itu jarak dari rumahnya kemudian jauh. Sedangkan kita masuk dari jauh, tetapi jarak kita dekat aja nggak mau jamaah. Nah itu kaulan bali dulu. Memberikan contoh jelas, itu poin. Umar bin Abi Umi Maktum itu adalah orang yang buta. Bahkan ada ayat Al-Quran turun ketika Nabi Muhammad memberikan respon tidak baik kepada beliau. Yang abad awal-awal itu berbuka masa, habis itu sering jamaah. Sedangkan kita ngarang-ngarang dari itu, tapi jauh banget dari kriteria yang dilakukan oleh Umar bin Abi Maktum. Nah, itu kaulan bali itu perkataan yang memang tepat sasaran, nyampe ke jiwa. Selanjutnya ada lagi kaulan karimah. Kaulan karimah ini ayat tentang anak pada manusia. Mulalahu kaulan karimah. Nah, itu adalah perkataan yang definisinya perkataan baik, tapi jangan sampai mencederai kemudian orang tua. Contoh gini, misalnya sederhananya ayahnya minta tolong dong ini apa nggak bisa nih. Nah, terus habis itu gimana sih gitu aja nggak bisa. Nah itu kan sebenarnya nggak kasar, nggak pakai mana sih Cuk, nggak gitu juga, nggak begitu, nggak kasar, nggak ada masalah lah intinya. Tapi itu akan membuat ayah kita merasa kayak iya ya kok saya nggak bisa, akan mencederai nilai kemuliaan seorang tua itu. Atau misalkan ke ibu kita gini, Mas tolong dong galonnya angkatin. Iya wajar kayak gitu. Itu kan sebenarnya nggak ada masalah, tapi mencederai kemuliaan orang tua. Jadi kaulan karimah itu jangan sampai perkataan kita membuat orang tua itu merasa kemuliaannya tercela. Bahkan dalam diskusi yang memang porsinya meskipun ilmu kita lebih tahu, ilmu kita lebih paham, dan itu sangat ada perspektif yang sangat bagus menurut saya dari profesi seperti ini. Jangan kamu katakan yang tidak kamu ketahui. Dan jangan yang semua kamu ketahui kamu katakan. Itu sederhana ya dibalik itu, tapi pas saya dengar itu, ternyata saya sudah bertahun-tahun bahkan belasan tahun menjadi berkarir sebagai orang yang banyak ngomong gitu kan. Itu kena banget menurut saya. Jadi bahkan kaulan karimah juga seperti ini. Misalkan orang tua kita tidak paham dengan beberapa hal yang kita jalani atau organisasi atau tahu langsung ngasih justifikasi. Kamu ngapain sih kayak gitu, kamu ngapain sih gini segala macam. Ternyata ketika saya jawab
Ini kan nggak paham, ini kan nggak tahu, ini kan nggak ngerti. Nah itu memang seolah-olah diskusinya normal, tapi itu kalau mungkin wala tanah sama kalau masalah wala kalimah perkataan anak kepada orang tua. Ada lagi qaulan sadida. Nah qaulan sadida ini hampir sama dengan qaulan sadida. Perkataannya jelas, to the point dan masuk nilai-nilai yang tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit, tidak bulat-bulat apa yang bahasa Indonesianya. Jadi yang ngomong udah gitu, nggak pakai tasbih. Tapi kita kan, ya kalau mau minta makanan minta gitu, katakan saya boleh minta, itu kan izin saya minta ya, nggak pakai enak ya, di mana sih? Berapa harganya gitu? Halus. Kita dong, nah itu izinnya, jadi ya bukan berarti bahasa basi dosa enggak, tapi ini perumpamaan. Ada lagi qaulal layyina. Qaulal layyina itu perkataan yang nah di sini mufassir memberikan penafsirannya. Qaulal layyina itu perkataan yang tidak to the point, perkataan yang bahasa politik itu satir. Dia memberikan semacam perumpamaan, pemisalan. Bahkan ayat ini secara nuzulnya itu perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun untuk memberikan teguran kepada Fir'aun. Dan ini mah juga pernah dikutip viral waktu itu masalah potongan videonya, bagaimana seorang ustaz kok bisa kamu itu berbicara sebelum itu pada negara kita yang masih muslim, masih sholat, yang dimana Nabi Musa saja ketika saat itu berada dengan Fir'aun diperintahkan oleh Allah untuk berbuat qaulal layyina. Lanjut ayatnya falahullah menjadi kalau Allah supaya mereka itu ingat dan begitu rasa takut. Dan beberapa qaul lain seperti qaulan azima, qaulan thaqila itu perkataan yang berbobot, singkat, berbobot, padat, jelas. Itu qaulan thaqila. Jadi Al-Quran sudah sedemikian detail memberikan rincian bagaimana perkataan-perkataan itu bisa kita pilih, bisa kita ikut. Makanya sebenarnya ketika seorang muslim ini benar-benar mendedikasikan diri untuk ilmu, saya rasa entah itu turun sebagai agamawan, entah itu turun sebagai ilmuwan, entah itu turun sebagai pemimpin, ahli hukum, pedagang, kalau dia jiwanya ada Al-Quran, saya rasa dia akan memberikan sikap yang diinginkan dalam sikap. Itu yang saya lihat dari pendidikan yang Jakarta. Itu ya terima kasih yang sudah menjabarkan, sudah menjelaskan panjang lebar ya terkait perkataan. Banyak sekali ada qaulan kalimah, qaulan ma'rufah, qaulan sadida. Dan sebenarnya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu sama perkataan yang baik, perkataan yang baik, perkataan yang baik. Ternyata makanya lebih dalam tuh beda loh. Ada yang to the point, ada yang harus kita menerima lembut, ada yang dalam bahasa Arab pun berkata itu ada banyak. Ada nakroto yang diku, ada kata lama yang kata lamu, pola yang urut yang jadi kaulan tadi. Itu bagaimana bahasa Arab memberikan sesuatu yang mewah dalam bahasa dan berupaya juga bahasa Arab ini. Dan hadis atau perkataan ulama yang paling lunas alat dari ini berbicara kepada manusia sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka. Itu juga salah satu adab untuk berbicara. Jadi kita nggak bisa nih misalkan kita datang ke tempat yang memang bukan akademisi terus kita bicara tentang tafsir kontemporer gitu. Misalkan itu nggak pas gitu. Kalau kita datang ke perusahaan ngisi pengajian misalkan, bahasanya bahasan malah yang terlalu berat, misalkan dibahas sedikit gitu. Atau misalkan pembahasannya hukum bayi tabung, tapi di perusahaan finance gitu itu kan berapa kali munas ala dari ini. Jadi sesuaikan, memberikan porsi ucapan dan sebagainya. Kadang ini ya memang mungkin kita yang menunjukkan eksistensi manusia itu kan tidak lepas ingin menunjukkan eksistensi, akhirnya apa yang kita tahu semuanya dibicarakan. Itu seperti pesan Pak Pres tadi, jangan sampai apa yang kita tahu semuanya ditahan. Jadi kadang menjadi terlihat tidak apa-apa itu lebih baik supaya tidak terlalu banyak bertanggung jawab juga. Supaya tidak terlalu banyak juga bertanggung jawab kita, karena makin soal ketika ternyata lihat hasilnya kan kayak ini pondok gitu kan. Lebih baik kita
diem bawa hasil, diem bawa perubahan gitu. Nah itu lebih baik, dan ketika berbicara dalam porsinya, ya wayangnya sambutan ya sambutan ngopi. Ya ini kan kadang ngopi reuni jadi adu nasi itu kan gara-gara ngomong apa yang diketahui semua. Jadi pamer harta. jadi cerminan diri begitu berkata itu adalah gini, apa yang kita masukkan ke dalam kepala yang difilter oleh hati kita, dan ucapan itu kan menjadi respon kan. Jadi ketika itu Dr. Farlin Faiz menyampaikan apa yang spontan dari diri kita itu sudah menjadi bagian dari diri kita. Misalnya kita biasa gini nih, ngasih tapi mikir ini pengemis beneran buntung atau fake ya gitu. Kalau misalkan kita sudah spontan itu ngasih aja, kita nggak peduli nanti dia acting atau apa atau bohong, itu nggak peduli, pokoknya spontan kasih. Ketika ada orang di jalan kemudian manusia itu kadang di jalan, jadi segimana orang namanya di jalan pasti emosi udah tersebut. Ya tahu ada motor maksud udah kasar dari sana, jadi berarti spontan dia begitu gitu. Atau dia itu spontannya seperti itu, dia udah biasa sabar gitu. Nah itu jadi membiasakan diri supaya menjadi refleksifnya, karena terminalnya adalah ketika kita masih refleks pada hal yang buruk, ya berarti secara berarti kita harus mengakui bahwa ini instalasi dalam diri kita ini masih banyak yang bermasalah. Baik, kalau instalasi kita memang sudah kita merasa instalasi kita bermasalah, segera perbaiki. Kalau instalasi kita normal, kalau sudah baik, maka hal yang lebih baik gitu. Kita maintain terus. Ya, maintenance-nya itu dengan ngaji. Dengan ngaji, dengan masukin hal-hal yang baik, bisa mendengarkan, bisa kajian atau ada sekitar dan sebagainya. Jadi terutama itu ya, kalau yang saya sarankan terutama dalam satu hari jangan lupa lah, misalkan hanya membaca 1, 2, atau 3 ayat ya. Setelah bangun tidur dan sebelum tidur itu selain untuk menginstal ulang, maintenance tadi bahasanya perawatan server dalam hati kita itu juga sewaktu-waktu misalkan ada orang jahat sama kita main sendiri dan sebagainya, itu otomatis jadi auto recovery gitu kan. Itu kehebatan Al-Quran yang memang secara detailnya penjelasannya panjang, tapi itu sudah teruji sekali. Bahkan air yang sederhana itu aja yang ditaruh dibacakan doa diberikan ilmu aja bisa terlihat bahwasanya kristal jadi lebih dari air yang dibacakan doa. Nah itu jadi dalam diri saya salah satu cara maintenance-nya adalah dengan membaca Al-Quran. Alhamdulillah sudah lebih dari 30 menit kita menemani sobat takwa sekalian. Semoga apa yang kita sampaikan bisa selain bermanfaat, selain juga mengisi waktu kosong sobat takwa, bisa juga sobat takwa aplikasikan, dan semoga menjadi hal yang terus akan diingat oleh sobat takwa sekalian. Ya, terima kasih atas rezeki yang sudah menemani kita selama 30-40 menit nih, Kak. Semoga lancar terus, dan juga apa yang kita bicarakan tadi juga bisa diaplikasikan oleh diri kita sendiri. Ya, mari kita tutup dengan lafaz hamdalah dan kita menggunakan dengan lafaz majelis. Seperti biasa, jangan lupa follow Instagram Masjid At-Taqwa di @masjidat-taqwa_awr ataupun subscribe di YouTube Masjid At-Taqwa di Masjid At-Taqwa_awr, karena kita akan selalu tayangin podcast, tayangin pengajian oleh ustaz-ustaz yang insya Allah kondang ya, insya Allah punya kakak mumpuni di bidangnya. Jadi jangan sampai kelewat kajian serta podcast serta beberapa konten-konten lain yang bisa menarik di YouTube Masjid At-Taqwa. Ya, terima kasih sobat takwa. Kurang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.